Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini kamera aku belum ini ya? Belum. Oke. Kita mulai dulu meeting, istilahnya meeting progress ya. Sama present juga buat Dinda. Nah, tadi Fania udah present juga sebelum kamu, jadi sekarang waktunya Dinda untuk present. Kan kalau misalnya Fania kan lebih buat komputer tuh audiensnya beda, treatmentnya beda, cara mengelolanya juga beda. Pasti dari kedua itu ada perbedaan gitu kan antara temuan yang Dinda sama kita mau dengar juga atau mau dengar dulu hasil analisisnya Dinda, sama nanti kalau misalkan memang ada perbedaan atau mungkin ada notes kita bisa diskusi. Dinda bisa dinilai. Oh, mungkin Sal, aku mau present buat hasil analisis yang udah dikasih sama terakhir kita. Untuk hasil analisisnya kan ada 3, yang most popular Instagram, terus most engaging, sama highest followers growth Instagram. Aku mulai dari yang most popular Instagram konten, dari yang juara 1 itu kan ada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, hasil analisisku ini konten yang hasil riset faktor yang mempengaruhi di juara itu, kalau dari hasil risetku, konten yang berkaitan dengan pengumuman penting dari Presiden Jokowi itu tentang sukses ASN. Terus topiknya juga relevan sama masyarakat Indonesia yang selalu nungguin event tahunan ini. Maksudnya event tahunan itu kayak pembukaan CPNS, ASN, PJK gitu. Itu kan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu sama banyak orang. Nggak cuma fresh graduate terus atau udah bekerja gitu, tapi semua orang gitu. Terus konten ini tuh dipresentasikan tuh dengan cara dengan memanfaatkan tokoh publik yang berpengaruh, yaitu Pak Jokowi, Presiden RI nomor 1. Maksudnya mantan Presiden RI nomor 1. Terus kalau dari hasil analisis kontennya ini, konten reelsnya tuh dibuat ukuran portrait sesuai dengan kayak fitnya reels. Terus itu footage-nya juga diambil fokus sama Pak Jokowi saat menyampaikan pengumumannya. Terus isi komentar followersnya itu, audiensnya tuh sangat beragam ya, dari yang tanya daftarnya di mana nih, pakai web yang mana. Terus itu kan sangat menaikkan engagement karena banyak orang yang penasaran. Terus habis itu karena ini event yang ditunggu-tunggu, jadi itu semua orang excited. Terus jadi kayak banyak komen yang pengen tahu caranya gimana, karena di caption itu ya hanya menyampaikan pengumumannya aja, tapi belum menyampaikan cara-cara atau tentunya kayak call to actionnya untuk bisa daftar di mana gitu. Jadi banyak sih. Terus juga ada komen-komen yang kayak harapan-harapan gitu, semoga tahun ini jadi ASN gitu-gitu. Jadi itu kan membuat banyak audiens yang lain tuh kayak ikut-ikutan gitu loh, atau nge-like komen-komen yang seperti harapan-harapan itu gitu. Itu juga menambah engagement buat aku. Terus yang ketiga itu ada caption yang ditulis itu detail dalam deskripsi isi kontennya yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Sama sih kayak maksudnya captionnya tuh isinya tuh hampir sama, kayak lebih diringkas dari omongannya Bapak Jokowi gitu. Terus strategi strategi Instagram Messenger ini tuh di luar yang 3 yang ada di PDF-nya itu, kalau dari aku bisa pakai strategi konten interaktif.
itu ngajak audiens kayak berpartisipasi bikin polling push atau jelas mungkin ini memang terdengar sangat eh, apa ya, biasa, tapi kalau di Instagramnya kementerian tuh bisa apa ya, lebih dikemas yang apa ya, tetap kayak elegan sih, apa ya, tetap kayak formal gitu, tapi nggak kaku-kaku banget gitu, jadi bisa pakai kayak kuis di carousel yang terus pengetahuan followers tentang birokrasi gitu, atau bisa juga pakai live Q&A atau webinar kecil-kecilan gitu yang topiknya tuh tentang reformasi birokrasi, tentang nggak jauh-jauh dari Kemenpan RB gitu. Terus yang kedua, the most engaging Instagram itu yang juara satu itu ada Kementerian Pertahanan RI atau Kemenhan. Nah, kalau analisis ini eh, faktornya yang mempengaruhi dia menang ini tuh eh, Presiden Prabowo yang sekarang RI 1 sebelumnya tuh menyebut dari jabatan Menteri Pertahanan. Terus jadi itu yang bikin kayak BA-nya gitu, BA-nya dan ambasadornya mengganti karena Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden tuh dulunya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Terus efek pemilu Presiden Prabowo juga itu jadi faktor untuk meningkatkan engagement Instagramnya. Terus pelaksanaan retreat dari Presiden dan jajaran-jajarannya ini di lembaga Tidjen juga menjadi penyebab meningkatnya engagement di Instagram. Terus kalau dari analisis kontennya, konten reelsnya ini kebanyakan di tag versi landscape, bentuk landscape dan sinematik, jadi nambah kesan wibawa dan profesional jadi branding Kementerian Pertahanan gitu teman-teman. Terus captionnya juga di setiap postingannya tuh selalu mendeskripsikan tentang uh, mendeskripsikan jelas dan panjang gitu, jadi ya itu menambah kesan kalau itu jelas gitu loh. Nah terus adminnya juga selalu nge-like komentar followersnya, jadi kadang kan orang ada tuh yang suka dinotis sama akun-akun channel biru gitu. Nah itu adminnya tuh suka nge-like kebanyakan lebih dari 5 komen gitu-gitu, itu kan juga mempengaruhi, jadi nanti orang yang ngomong itu jadi kayak pengen komentar, jadi dinotis gitu. Terus juga setiap postingannya tuh pakai hashtag yang relevan gitu sama isi kontennya. Terus ada reels yang viral gitu yang bikin jadi orang tuh nggak gitu, oh ini konten yang bikin tuh pasti yang menarik, yang banyak orang lihat gitu. Terus juga porsi konten reelsnya tuh lebih banyak dari feed. Sekarang kan Instagram tuh yang bersemisal TikTok ya, jadi kadang orang juga bosan lihat carousel. Nah si Instagram teman hantu ini tuh memperbanyak video yang itu lebih kucing gitu, dan kucing tapi kayak orang tuh lebih suka lihat video gitu kan daripada lihat carousel gitu. Terus strategi dari Instagram teman hantu ini, aku tertarik sama yang bikin kayak highlight teknologi tentang teknologi uh, dan alat utama sistem senjata, atau biasanya tuh sebut kayak alutsista gitu. Nah itu nanti isi kontennya itu kayak memperkenalkan teknologi pertahanan terbaru gitu sama alat utama sistem senjata ini yang Indonesia punya gitu. Nah itu tuh bisa pakai kayak itu bisa berbentuk konten reels gitu, jadi video, jadi itu kan lebih kayak orang tuh lihat video langsung kayak yang teknologi apa aja sama alat apa aja sih yang Indonesia tuh punya gitu. Terus ada konten latihan dan simulasi tetangga, itu juga menarik ya, karena kan Indonesia kan nggak ada apa sih itu kayak
orang Indonesia itu kan kebanyakan kan ini nih suka Korea-Korea gitu. Nah orang Korea itu kan ada wamil gitu. Nah aku lihat tuh kayak mereka tuh ini tuh kalau ini tuh suka ngeliatin wamil-wamilnya orang Korea. Nah ini kalau Indonesia bikin kayak gitu tuh mungkin itu bisa jadi salah satu apa ya kayak trigger orang Indonesia tuh oh ternyata wamil-wamil Indonesia tuh kayak gini gitu. Nah itu bisa kan teman-teman bisa memanfaatkan itu gitu. Nah, terus yang terakhir ada Lost Followers Flow Instagramnya KPU. Kalau dari hasil riset ini konten feed sama reelsnya ini balance. Jadi enggak bikin audiens tuh bosen gitu loh. Iya, terus juga memudahkan juga sih kayak maksudnya tuh konten feedsnya di konten konten Instagram dan feeds tuh kayak sendiri yang terus ya sebelum masuk tuh jadi tuh misal kayak yang reels tuh mau ditampilin di apa ya itunya apa sih utamanya si feedsnya jadi dia tetap pakai cover yang feed tuh ukuran feeds gitu jadi nggak yang pecah atau terlalu lonjong atau apa gitu. Nah itu tuh kayak balance gitu menurutku. Terus isi konten feedsnya tuh informatif, gampang banget kayak dicerna kayak maksudnya tentang edukasi-edukasi KPU gitu. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin yang dilakuin sama anggota-anggota politik kayak anggota DPR kayak bikin rapat koordinasi gitu-gitu sih. Terus pengemasan kontennya itu juga sudah sesuai dengan narasinya gitu. Terus kalau strateginya ada dua juga, ada konten kolaborasi sama influencer atau komunitasnya itu kayak udah dilakuin sih kayak waktu kampanye kemarin itu. Nah ini mungkin KPU juga bisa bikin nih kayak dia tuh ngelibatin influencer gitu buat kolab gitu. Contohnya tuh kayak alasan kenapa kita pemilu gitu nanti dia bikin alasannya apa aja nanti kalau misalkan dia ikut juga gimana gitu itu kan pengaruh juga sama followers dia yang si influence ini jadi orang tuh kayak oh iya juga bisa jadi dia juga kayak terinspirasi juga ngapain gue ikut gitu gitu loh dari si influence ini gitu. Terus yang terakhir ada konten update kebijakan dan peraturan imigrasi ini kan aku ambil dari Instagramnya Dijen ya bukan Dijen imigrasi gitu. Nah ini konsepnya tuh kayak menyampaikan informasi misal kayak ada kebijakan baru, terus ada perubahan aturan visa, ini ada juga aplikasi contohnya, terus kayak ini tuh cocok untuk traveler yang suka ke luar negeri jadi kayak yang terbaru visa atau kebijakan baru gimana visa gitu sih. Udah thank you kalau udah sama Salsa kalau yang mau ditanyakan boleh. Oke, terima kasih Dinda. Mungkin untuk kasih mau jawab dan diskusi mungkin dari dan bisa kalau aku lihat sih udah dari sebelumnya kak nggak bikin kesimpulannya terus batas waktu. Nah kalau menurut aku sih dari Instagram tuh terlihat sangat normal banyak formalnya terus jarang juga yang kayak melibatkan biasanya ada tuh ada anak magang di kementerian itu kayak mereka tuh mostly lebih ke konten TikToknya entertainnya kayak ada email magang di kementerian apa gitu-gitu kan. Kalau yang di Instagram tuh bener-bener yang padat gitu loh padat masalah kayak bisa tetap koordinasi terus kayak aktivitas jadi anggota DPR kayak gitu-gitu sih lebih ke formal-formal gitu kalau menurutku.